tua. Dari yang tua. Biasanya yang sudah dipanggil itu insya Allah pasti akan haji biasanya. Nah, kenapa pasal di atas itu dulu tempat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil juga yang mau nambah juga boleh. hanya ruang tunggu saja sebelum kita masuk ke ruangan inti kita atau ruangan utama kita, yang di sana kita akan melihat bagaimana kisah turunnya wahyu pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah lain yang sedang menunggu juga di dalam sana, dan juga
juga nantinya di dalam belum diperbolehkan menggunakan pengeras suara sampai nanti jemaah yang menunggu masuk ke ruangan utama. Dan di sini masih belum diperbolehkan nantinya untuk mengambil dokumentasi jemaah. Luas dari Gunung Kidul ini mencapai 1.770.000 meter persegi. Serta ketinggiannya mencapai persegi. Inilah dia puncak dari Gunung Kidul jemaah yang biasanya digunakan untuk menunggu sebelum masuk ke dalam Gunung Kidul. Ini puncaknya di atas tanah, berada keduanya di bawahnya 18 meter. Gua Kidul ini dan seorang yang masuk dalam Gua Kidul sudah langsung menghadap ke Kiblat, dikarenakan guanya menghadap ke Ka'bah. Inilah tampilan dalam seni Gua Kidul. Okey, besok kita lah. Ya sudah ni. Boleh, tapi Ya sudah. lihat dia punya jalan tu for safety factor. Yes. Bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur kakeknya yang kelima yang bernama Usai ibn Kilab. Jadi nasi badannya jemaah. Lantas di sini Nabi bergegas menuju rumahnya untuk bertemu istrinya yang sedang di rumah tatkala itu. Tatkala Nabi sampai di rumahnya, beliau berkata pada berusia 25 tahun. Dan usia Khadijah berapa jemaah? Kalian tahu? Ya 40 tahun usia Khadijah pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi beliau. Nabi memiliki 6 orang anak, 5-nya heran kebingungan terhadap apa yang terjadi pada Nabi SAW. Namun dengan kemuliaan Khadijah, beliau urungkan niatnya untuk bertanya kepada Nabi dan lebih memilih untuk melayani Nabi yang sedang memerlukannya tatkala itu. Maka di sini Khadijah bertugas mengambil selimut lalu menyelimuti Nabi dan juga menenangkan hati suaminya yang sedang panik dalam perkataan yang sangat indah, "Abusyir, wallahi la yukhzikallahu abadan." Tenanglah wahai suamiku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuatmu sedih, tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan mengecewakanmu selamanya. Baik, ini merupakan gambaran Al-Quran yang bentuk Al-Quran di awal-awal kalinya pembukuannya, tepatnya di zaman sahabat Khalifah yang bernama Utsman bin Affan. Yang mana seperti kita ketahui teman, sebelumnya Al-Quran itu diukir di pelepah-pelepah atau di pohon-pohon seperti kiranya di belakang itu teman, diukir di batuan. Maka sahabat Utsman bin Affan khawatir nantinya waktu ini tercecer kemana-mana dan juga tersebar, serta seiring berjalannya waktu orang-orang yang hafal Al-Quran wafat. Maka beliau merencanakan untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu kitab. Dan inilah dia gambaran awalnya, belum ada baris, titik, tanda baca, harokat, nomor ayat dan lain-lain. Dan ini ditulis menggunakan tulisan Kufi dan hanya bisa dibaca oleh orang Arab saja. Baik, adapun yang kedua ini cuma yang kedua ini adalah wahyu kedua, kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Bukhari. Hadis juga disebutkan wahyu karena Allah sendirilah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang dikatakan Nabi itulah wahyu. Beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya. Dan ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Muhammad bin Ismail atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari yang lahir di Uzbekistan, bukan dari orang Arab cuma. Beliau berasal dari negara Uzbekistan. Dan kitab ini diberikan gelar oleh para ulama. Ini adalah kitab yang terbenar setelah kitab suci Al-Quran. Itu kitab Al-Jami' Sahih Bukhari. Dan inilah dia yang paling spesial di sini.
Baik jemaah, di sini ada cerita panjang jemaah, dan juga ini sekaligus keterangan yang sangat indah dan juga spesial di Museum Wahyu. Baik yang masih di belakang, silakan merapat jemaah. Pertamanya, di dunia Al-Quran berhasil dijahit manual menggunakan tangan dan juga selesai dijahit jemaah oleh seorang wanita asal Pakistan yang bernama Nasib Akhtar, yang mana beliau ini menjahitnya di usia 30 tahun, selesainya di usia beliau yang ke-62 tahun jemaah. Di berapa tahun? Sekitar 32 tahun lamanya beliau menjahit manual Al-Quran menggunakan tangannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini beliau masih ada jemaah dan juga tinggal di Pakistan. Atas karyanya ini, setiap tahunnya beliau mendapatkan undangan resmi Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan haji dan juga umrah setiap tahunnya jemaah. Bahkan sampai saat ini juga beliau masih rutin mengunjungi Museum Wahyu. Karangannya terdiri dari 10 jilid yang mana beratnya mencapai 55 kg. Dan ini adalah jilid terakhirnya, tepatnya di jilid ke-10, 3 juz terakhir di dalam Al-Quran yang beliau hadiahkan untuk Museum Wahyu. Yang paling membuat kami terkesan ketika beliau bercerita, beliau menjahitnya di setiap selesai sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan juga dalam keadaan suci selalu jemaah, serta konsisten selama 32 tahun lamanya beliau merajut Al-Quran, menyulamnya, menjahitnya menggunakan tangannya. Ya, beliau mengkhidmatkan dirinya untuk Al-Quran hampir setengah umurnya jemaah, yang mana usianya saat ini sekitar 67 atau 68 tahun. Di sebelah kanannya kita dapat melihat alat-alat yang beliau gunakan untuk merajut dan juga menjahitnya. Bahkan di sana ada benang hitam yang digulung di jarum jahit. Itu merupakan sisa benang terakhir beliau ketika selesai menjahit Al-Quran, tepatnya di 2018. Dan beliau jahitnya mulainya di tahun 1987. Tahun 87, selesainya kemarin di 2018. Baik jemaah sekalian, di sebelah kanan ini merupakan jalur pendakian menuju ke Gua Hira. Sebelumnya sudah pernah mendaki jemaah? Nah, inilah dia jalurnya yang belanja. Welcome please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar jemaah? Alhamdulillah. Bagaimana Museum Wahyu? Bagus. Welcome this one last station of this exhibition. Here you can give your feedback. How is the exhibition? On your left side we have screen. On your left side we have book station about biography of Prophet, biography of Sahaba in different languages. This side we have calligraphy station. You can write name on prayer mats, on bottles. You can write any name here. Tumbler, Kilan, Chin. Apa aja nama bisa, Siti Wahyuni, Siti Khadijah, Syamsuddin. You can write any name. This side we have air freshener. They use in Masjid al-Haram and Masjid al-Nabawi. The nearest smell we have that side with the air freshener they use in Masjid al-Haram and Masjid al-Nabawi. We have that side. And last one, brother and sister, we have that one for Khan for Waqf. If you want to make a donation for yourself, for parents, for anyone, you can make a donation and we can deliver for you this copy to the management of Masjid al-Haram for Sadaqah Jariyah. If you recite it, you will reward on it. Welcome, take your time, Sila.
ganyan tak. Sisa. Tapos dun sana ya? Oo. Sini first ako. Ya dan too late.
Hello neighbor. Tebus. Wah, oke. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك، يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. Tembak ada itu yang kesini. Coba. Lagi nih, kita panggil nih. Dia pegang kanan, jamban. Eden. Terana. Duduk. Samsung Laundry ada juga. Toh, benar. Kita lihat sekejap.
sebelah sana kak. Lotus Madness. Lotus Madness. Bisa. Okay, so we have just got Lotus Madness from Artisanal Cafe. Okay, the packaging is very nice. Now where are we going? Are we going upstairs? Or are we going? When I was young, I was a fool. I was blind, didn't know any better. I was afraid I made too many mistakes, and you'd only look at me as a sinner. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, untuk mengawali perjalanan kita pada petang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan doa safar. Pertemuan kita di suatu hari menitikkan ukhuwah yang sejati. Bersyukurku kehadrat ilahi di atas jalinan yang suci. All the walls I put up on shattered until your mercy conquered me. Oh Allah, you know what love like. My insecurities, you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities. You call me back when I fall astray. Every time I reflect on your blessings, couldn't thank you enough if I tried. If I praised you like the angels until the end of time, it's not enough to deserve all of your love. Oh Allah, you know all of my insecurities. You keep them hidden far away. Oh Allah. Then, kemana ke Tony lagi? Ah. Bila tah? Bila maunya? Okay.